Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan tertulis dari satu pihak kepada pihak lain. Surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama atau pengirim dan orang kedua atau penerima surat berkaitan dengan masalah pribadi, misal menanyakan kabar, kemudian ingin melakukan janji di mana dan lain sebagainya. Itu adalah surat pribadi. Jadi fungsinya untuk masalah pribadi. Jadi dengan kata lain, surat pribadi ditujukan untuk satu orang individu kepada individu yang lain, bersifat personal. Itu adalah surat pribadi. Selanjutnya, ciri dari surat pribadi. Nah, di sebelah kanan ini ada contoh surat pribadi ya, tentunya. Ini dicarikan yang singkat biar kita mudah memahami. Ciri surat pribadi yang pertama, tidak menggunakan kepala surat atau biasa disebut kop surat. Nah, kop surat itu biasanya terletak di paling atas ya, di dalam struktur sebuah surat. Tapi yang ada kop surat itu adalah surat dinas. Itu ada pasti. Karena kepala surat itu isinya adalah identitas dari lembaga atau pengirim surat. Nah, itu yang pertama, ciri surat pribadi yang pertama, tidak menggunakan kepala surat. Yang kedua, tidak ada nomor surat. Di sini tidak ada nomornya ya. Kemudian yang ketiga, salam pembuka dan penutup bervariasi dan bersifat santai atau non formal. Salam pembukanya di sini, salam sayang untuk Bunda. Bunda, Edo merindukan bundanya ini. Salam sayang ini adalah salam pembuka. Jadi untuk surat pribadi bebas. Kemudian selanjutnya penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan penulis, jadi tidak terikat ya. Jadi bahasa percakapan sehari-hari itu adalah sama halnya dengan bahasa dari surat pribadi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah format surat bebas. Maksudnya bebas di sini tidak ada patokan ya. Tanggalnya harus di sini, boleh di samping kanan, kemudian tanda tangannya boleh di samping kanan. Seperti itu, jadi bebas formatnya. Nah, unsur surat pribadi ini terdiri dari tempat dan tanggal surat, alamat surat, salam pembuka. Salam pembuka ini pada contoh kali ini ditulis salam rindu, bisa juga digantikan dengan assalamualaikum, salam kangen, salam manis, salam sayang. Itu salam pembuka. Kemudian pembuka surat. Muka surat ini pada surat pribadi biasanya menanyakan kabar. Yang selanjutnya isi surat dan penutup. Sekian dulu ya, itu tanda-tanda atau ciri-ciri penutup pada surat pribadi. Selanjutnya salam penutup bisa sahabat terbaikmu, yang terkasih, atau yang selalu merindukanmu. Nah, setelah salam penutup itu ada nama dan tanda tangan. Itu unsur surat pribadi. Jadi ada 8 unsur surat pribadi. Mengenal surat dinas. Surat dinas adalah surat resmi yang berisi hal-hal berkaitan dengan masalah kedinasan dari suatu lembaga atau instansi tertentu. Contoh dari surat dinas ada surat penugasan, surat pemberitahuan, dan lain-lain. Fungsi dari surat dinas ini adalah menginformasikan atau mengirimkan pesan dari sebuah lembaga atau instansi tertentu kepada instansi lainnya atau lembaga lainnya. Bisa juga dari instansi atau lembaga kepada individu atau personal. Tetapi harus digarisbawahi bahwasanya surat dinas tidak ditulis oleh individu atau perorangan, tetapi ditulis oleh sebuah lembaga atau instansi atau kantor. Itu adalah surat dinas.
selanjutnya kita bahas ciri-ciri dari surat dinas. Nah, ini ditampilkan contoh dari surat dinas ya. Ciri surat dinas yang pertama, terdapat kop surat dan nama instansi maupun lembaga. Ya, struktur yang pertama paling atas dari surat dinas adalah kop surat. Nah, ini adalah kop surat atau kepala surat. Isinya adalah lembaga atau instansi yang membuat surat. Di sini ya, panitia kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu atau Persami Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 Tuban. Itu adalah kop surat. Ciri yang kedua, memiliki nomor surat dan lampiran. Nah, tepatnya di sini ya, nomor suratnya ini. Kemudian lampirannya ada sini. Kemudian ciri yang ketiga, adanya salam pembuka maupun salam penutup. Nah, ini salam pembuka dari sebuah surat dinas. Pastinya salamnya juga resmi ya, dengan hormat. Kemudian ciri yang keempat, menggunakan bahasa resmi atau bahasa formal. Karena surat dinas merupakan surat resmi, jadi bahasanya harus formal ya, sesuai ejaan bahasa Indonesia yang benar. Kemudian ciri yang terakhir adalah adanya stempel instansi atau lembaga pada surat. Nah, ini harus ada stempel dari instansi atau lembaga yang membuat surat tersebut. Karena pada dasarnya stempel ini adalah penanda keabsahan atau kevalitan dari sebuah surat yang ditulis. Karena banyak beredar ya surat-surat palsu dari orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi makanya stempel instansi merupakan wajib untuk surat dinas. Panitia Musabakah Tilawatil Quran Masjid Taqwa Muhammadiyah, Jalan Syekh Burhanuddin Pakandangan 25584. Ini merupakan kepala surat, kop surat. Pakandangan 5 Mei 2020 merupakan tempat dan tanggal surat. Kemudian ada nomor, lampiran, dan perihal. Lalu ada alamat yang dituju atau alamat surat. Kemudian salam pembuka dengan hormat, itu salam pembuka. Lalu ada pembuka dalam rangka memeriahkan malam Ramadan 1441 Hijriah sampai sekecamatan 6 Lingkung, itu pembuka. Kemudian isi surat, penutup, salam penutup, hormat kami, dan nama dan tanda tangan. Kop surat. Kop surat berisi identitas lembaga atau organisasi. Tadi dijelaskan panitia musabakah, berarti itu identitasnya. Nomor surat itu berisi urutan keluarnya surat. Lampiran itu ditulis jika surat tersebut menyertakan lampiran. Perihal atau hal berisi isi pokok surat yang ditulis singkat. Kalau misalnya surat undangan berarti tulis undangan. Surat perizinan tulis perizinan. Tempat dan tanggal surat itu berisi tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, dalam surat dinas bisa juga langsung ke tanggal surat jika di kop surat sudah dijelaskan tempat dan lokasinya. Selanjutnya alamat surat berisi alamat yang dituju. Kemudian salam pembuka berisi bagian yang berupa kata pembuka. Pembuka surat berisi pengantar untuk menyampaikan maksud surat. Lalu isi surat berisi isi atau hal yang memuat segala sesuatu yang ingin disampaikan. Penutup surat berisi harapan dan ucapan terima kasih. Lalu salam penutup berisi ungkapan rasa penulis surat. Dan nama dan tanda tangan berisi nama lengkap jika ada gelar dituliskan, dan jangan lupa tanda tangan dari penulis atau pihak yang terlibat di sana.